Antasari Azhar menjadi hantu dalam hidup SBY. Makin memanas nih. Kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Menurut beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang harus beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Beliau cerita, saya mohon pada hari ini, siapapun dalam kapasitas apapun ya, dia terlibat, saya minta diproses. Saya bukan dendam, tapi inilah mengungkap kebenaran seperti kelihatannya akan bertemu saya. Inilah mengungkap kebenaran. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY, sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Saya tidak ikhlas menjalani sebuah kebebasan di luar kalau saya tidak mengungkap siapa dalang di balik pembunuhan almarhum Nasruddin Zulkarnain Iskandar. Ini janji Antasari. Sehingga saya harus ingatkan kepada beliau kembali, mohon Anda ingat janji Anda, buka nurani Anda bahwa di balik kebebasan Anda ada saudara saya yang terbunuh, ada keluarga almarhum yang mengalami penderitaan seumur hidup. Antasari Azhar adalah orang yang merasa jadi korban kekejaman rezim SBY. Ia merasa menjadi korban konspirasi kasus pembunuhan Nasruddin. Ya, pada akhirnya ia ditetapkan bersalah dan dihukum penjara selama beberapa tahun. Saat ini Antasari Azhar sudah bebas. Orang yang paling tidak suka dengan bebasnya Antasari adalah SBY. SBY khawatir Antasari akan mencoba macam-macam dengan dirinya. Saya yakin Antasari Azhar begitu marah dan dendam dengan SBY. Ya, sebagai manusia normal, tentu ada rasa sakit hati yang dirasakan Antasari Azhar. Siapa sih manusia yang gak pengen membalas ketika disakitin? Jangankan manusia, hewan saja kalau disakiti pasti ingin membalas. Saya melihat Antasari Azhar punya cara sendiri untuk membalaskan dendam. Dia tetap ingin membuat SBY menderita dalam sekejap, tapi secara pelan-pelan agar SBY merasakan kepedulian dalam waktu yang lama. Ini lebih menyakitkan. Antasari terlihat tidak ingin mengirimkan SBY ke penjara. Ia punya cara sendiri untuk membuat SBY menderita. Ia ingin menjadi hantu yang selalu membayangi hidup SBY. Antasari seperti punya misi untuk menggagalkan ambisi dan proyek yang dari dinasti Cikeas. Antasari seperti ingin agar dinasti Cikeas benar-benar hilang pengaruhnya di Indonesia. Sudah cukup kondisi Indonesia menjadi amburadul dipimpin selama 2 periode oleh dinasti Cikeas. Ambisi dinasti Cikeas untuk kembali menancapkan kukunya di Indonesia terlihat ketika putra mahkota dinasti Cikeas AHY diorbitkan di Pilkada DKI. AHY bahkan rela keluar dari militer demi memenuhi ambisi besar SBY agar dinasti Cikeas tetap berpengaruh di Indonesia. AHY yang buta politik dipaksa bertarung di Pilkada sepanas di DKI Jakarta. Antasari Azhar melihat diusungnya AHY sebagai bukti betapa SBY masih berambisi besar untuk berkuasa di Indonesia. Ia yang sudah dizolimi oleh SBY tentunya tidak ingin melihat dinasti Cikeas kembali berjaya. Ia merasa perlu melakukan sesuatu yang menggagalkan ambisi SBY. Antasari Azhar muncul menjelang pencoblosan dan mengeluarkan pernyataan yang begitu memojokkan kubu SBY. SBY pun dibuat ketar-ketir. Ia panik dan merasa namanya telah dicemarkan oleh Antasari. Ia naik pitam dan membantah pernyataan Antasari dan mengatakan bahwa itu semua fitnah yang keji. Antasari bisa dikatakan berhasil menggagalkan ambisi SBY yang gilang gemilang. AHY gagal di putaran pertama dan hanya mendapatkan suara 17%. Angka yang cukup membuat kaget. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa faktor kekalahan telah AHY karena memang belum punya kualitas, tapi serangan Antasari tetap berpengaruh besar terhadap kekalahan telak AHY. Jika Antasari tiba-tiba tidak muncul, AHY mungkin saja kalah, tapi tidak telak. Suara yang diperolehnya kemungkinan tidak terpaut jauh dengan suara Ahok dan Anies kala itu. Setelah AHY kalah telak, Antasari tidak muncul lagi. Ia seperti tidak serius untuk membongkar borok SBY dalam kasus pembunuhan Nasruddin. Kemunculannya seolah-olah hanya untuk menggagalkan ambisi SBY. Ia seperti belum ingin menyelesaikan misi balas dendamnya. Ia akan muncul lagi ketika SBY kembali bertingkah belagu dan macam-macam. Terbukti sekian lama tidak muncul lagi, Antasari muncul dan lagi-lagi melakukan sesuatu yang terkait dengan SBY.
Saat SBY kembali bertingkah belagu dengan melaporkan Firman Wijaya dengan dugaan tuduhan telah mencemarkan nama baik, Antasari muncul dan pasang badan untuk Firman. Antasari kembali muncul dan menjadi hantu di kehidupan SBY. Antasari membuat nyali SBY menjadi ciut. Seolah-olah Antasari ingin memperingatkan SBY agar tidak belagu, merasa paling hebat sehingga kemudian bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Masa hanya gara-gara pernyataan itu saja SBY sudah merasa namanya dicemarkan? Tentu ini kebangetan. Setelah ini mungkin SBY akan pikir-pikir lagi untuk melanjutkan laporannya. Berhadapan dengan Antasari bukanlah ide yang bagus. Lebih baik membatalkan laporan daripada melawan musuh bebuyutan yang ingin balas dendam. Langkah Antasari pun sepertinya hanya sampai di sini. Ia akan bergerak jika SBY terus melanjutkan laporannya. Jika SBY kemudian menarik laporannya, Antasari akan diam dan tidak akan lagi muncul. Ia akan kembali muncul jika SBY kembali bertingkah belagu dan sewenang-wenang, atau ketika SBY sedang ada proyek untuk mewujudkan ambisi politiknya. Jika di Pilpres SBY masih ambisius dan ikut melibatkan diri, kemungkinan Antasari akan muncul lagi dan menggagalkan ambisi SBY. Ia akan menjadi hantu yang selalu membayangi kehidupan SBY dan menggagalkan ambisi SBY untuk menancapkan cengkraman dinasti Cikeas di Indonesia. Karena tudingan menolak itu, Pak BY jadi kelimpungan tak bisa tidur sampai larut malam, menumpahkan perasaannya di Facebook dan Twitter. Berharap Bapak Presiden dan Kapolri menjawab pertanyaan di hati Pak BY. Tapi ternyata Bapak Presiden dan Kapolri tidak membuka media sosial karena mereka takut handphonenya disadap. Akhirnya Pak BY muntap, dia langsung mengadakan press conference meskipun banyak media yang menyoroti, tapi entah kenapa Bapak Presiden dan Kapolri masih belum mau membela Pak BY. Pak BY akhirnya berjuang sendiri dalam mencari kebenaran, dia melaporkan Antasari ke polisi, tapi memang dasarnya Antasari sungguh terlalu, dia malah mendekati santai ketika Pak BY melaporkannya kepada polisi. Seperti yang dikutip dari Merdeka.com, ia mengatakan, silakan, biar terbuka semua, kata Antasari saat dihubungi Merdeka. Saya kan mantan napi. Kalau orang Jawa biasanya akan bilang asem. Nah, kata Antasari, bagaimana tidak dilaporkan ke polisi, bukannya takut, malah santai-santai saja, malah menantang suruh buka sekalian semuanya. Dalam hati saya bertanya, buka apaan bang, atas atau bawah? Sungguh terlalu Antasari kali ini. Kenapa juga dia bicara belak-belakan tentang SBY tepat H-1 Pilkada DKI, di mana dia sedang memperjuangkan anaknya untuk menjadi agen penerus rantai emas kerajaan Cikeas. Kalau akhirnya nama Pak B tercoreng terus anaknya ikut tercoreng gimana bang? Abang mau tanggung jawab. Nanti kalau Ahok menang gimana bang? Jakarta jadi makmur, abang mau kayak gitu. Apa yang dikatakan oleh Antasari itu mengindikasikan bahwa Antasari sungguh-sungguh akan mengusik kedamaian Pak BY yang telah lanjut usia. Ndualah bang, Bo ya kasihan sama Pak BY. Dia itu selama 10 tahun sudah sibuk